Ini parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jimmy Swilo. Teman-teman, ini si botak, ini parah nih. si botak tua bangka hidup lagi. Saya ya mohon maaf, lihat wajahnya aja nggak meyakinkan sama sekali. Jadi teman-teman, si botak betor ini menyuruh Pak Jokowi untuk menarik anaknya dari wakil presiden. Coba teman-teman bayangkan, masuk akal nggak? Nggak ada hujan, nggak ada panas, pengen nyuruh Pak Jokowi menarik Mas Gibran dari wakil presiden. Kan tolol ini orang. Katanya gini teman-teman, kalau misalkan pemakzulan itu membutuhkan waktu 3 tahun lamanya katanya. Sementara kalau Jokowi menarik anaknya, kita hanya membutuhkan waktu hanya 2 hari saja katanya teman-teman. Astagfirullah, ini penerus Amin Rais. Saya heran ya, kenapa sih pembenci Pak Jokowi, pembenci Mas Gibran itu orangnya tua-tua, tua bangka gitu. Kita dengar dulu teman-teman itunya. Jadi dengan begitu kita maafkan. Dengan catatan dia menarik mundur Gibran dari kursi wakil presiden. Gibran itu tidak cukup umur, tidak punya pendidikan yang cukup, tidak cukup pengetahuan. Ini negara kita akan dikendalikan oleh orang lain yang bukan Gibran, yaitu orang-orang sekitarnya yang mendukung Gibran. Akan terjadi lagi perampokan-perampokan sumber daya alam oleh para orang kiri kanannya Gibran. Nah, sebelum kita rusak seperti ini, ayo kita minta Jokowi menarik mundur anaknya. Karena kalau kita ikutin proses pemakzulan, itu bisa 3 tahun lama. Sementara 3 tahun itu Gibran tetap menjadi wapres. Sementara kita lagi proses, harus ada 2/3 anggota DPR yang mendukung, balik ke sana, balik ke sini. Nah, kalau Jokowi memundurkan anaknya, kita hanya butuh 2 hari. Hari ini Jokowi menyatakan anaknya mundur, besok proses administrasi kenegaraan. Apakah itu di MPR, apa itu di MK. Jika dicarilah kalau sekiranya memang Prabowo butuh wakil presiden. Kalau Prabowo tidak butuh wakil presiden, dia bilang saya cukup sendiri karena saya punya 7 atau 6 menko yang dekat dengan dia. Nah, ini kan peristiwa berulang pada waktu Bung Karno. Bung Karno waktu 57 ditinggal oleh Bung Hatta. 67 Bung Karno selesai. 10 tahun Bung Karno sendiri. Nah, jadi kalau kita mau menyelamatkan bangsa negara kita ini dari perampok-perampok yang ada di sekitar Gibran, ayo Jokowi aja dikendalikan oleh para bandit-bandit di sekitar Jokowi. Tambang sana, tambang sini, uang sana, uang sini, kan dirampok semua. Yang sekarang kita bilang ada di bunker. Nah, bunker itu harus kita cari angkanya yang jelas dan nyata. Kenapa? Kita sudah dapat informasi dari OCCPR RP. Nah, dia menyatakan Jokowi adalah koruptor nomor 2 di dunia. Ayo kita cari di mana angkanya, cari tuh. CSPP itu di mana kantornya, dia punya apa aja, dokumen-dokumennya apa saja. Ayo kita buktikan bahwa CSPP itu benar. Tidak mungkin lembaga sebesar itu internasional menyampaikan sesuatu yang terbuka bahwa Jokowi adalah nomor 2 terkorup di dunia. Kita anak muda ini, ayo kita cari di mana angka itu untuk menyatakan ini benar. Jadi jangan sampai OCCPR itu RP itu menyatakan omon-omon, tapi benar. Senior. Nah, jadi maksud saya begitu. Jadi kita buktikan. Jadi kita sudah membuktikan bahwa Pasar Pramuka adalah tempat pembuatan ijazah Jokowi dilakukan oleh Pak Iman. Nah, sekarang kita cari data OCCRP itu angkanya berapa, dari sumber mana saja dapat. Kan? Nah, nanti kalau Jokowi masih mau melawan kita juga, nggak mau mengundurkan Gibran, maka kita akan cari satu lagi kerja kita, yaitu tentang meninggalnya beberapa orang di sekitar periode itu. Nanti kita akan ungkap yang lain lagi. Jadi saya pikir itu cukup. Sekarang kalau bisa kawan-kawan rekaman ini sampai ke atas, supaya mereka bicara dengan komandannya Baris Krim bahwa ini nggak perlu dilakukan lagi, karena Mustopo sudah menguraikan semua jejaknya Pak Iman. Pak Iman itu gini dia, bahwa dia keluar dari pasar Pramuka itu 2002 karena
mana 2005-nya Jokowi maju. Ijazah itu berani loh. Tai bener nih si botak nih, tai. Gini ya si botak, gua kasih tahu sama lu si botak, dengerin baik-baik botak. Pertama, yang memilih Mas Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo itu adalah Pak Prabowo itu sendiri. Dengerin tuh. Beberapa kali saya bikin video kayak gini, masih aja nggak dengar lu, dasar budek lu. Pak Prabowo yang meminta ke Pak Jokowi untuk dijadiin wakil. Itu kan last menit, itu terakhir banget. Sehingga Pak Mahfud, Ganjar, Anies, dan juga Caimin nggak bisa menebak siapa dari wakil Pak Prabowo itu waktu itu. Ngerti nggak lo? Itu di paling belakang itu dipilih. Bukan ujuk-ujuk begitu aja, ada prosesnya. Tolol lo. Sampai 5 kali Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi, baru yang kelima diizinin. Ngerti nggak lo? Jadi bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan Mas Gibran. Ini orang susah ya ngomong sama orang nggak waras ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu mau nurunin Mas Gibran dari wakil presiden, lu si botak harus minta izin dulu sama rakyat yang waras, yang sebanyak 58% itu, bukan yang 16%, bukan yang 24%, tapi yang 58% yang memilih Prabowo Gibran waktu Pilpres 2024. Paham lo? Itu semua orang-orang waras. Jadi intinya yang memilih Prabowo Gibran itu kemarin orang-orang waras. Ngerti nggak lo? Susah banget sih dikasih tahu. Nah makanya lu minta izin dulu. Nggak bisa lu nurunin turunin minta diturunin, nggak bisa. Kalau lu mau makzulin, kalau bisa lu. Putus asa lo. Mau makzulin tapi nggak mampu jadi putus asa gitu. Dia main jalan pintas supaya cepet gitu, nyuruh Pak Jokowi untuk narik anaknya gitu. Tai lo. nggak semudah itu. Dan Pak Prabowo pun nggak mau dengan cara seperti itu. Kalau mau udah dari kemarin dilakukan, tahu nggak lo? Nggak mau. Ngapain sih lo? Kebet banget. Takut lu ya sama Mas Gibran ya? Takut. Ngomong aja kalau takut. Kayaknya si botak ini takut ini nanti sama Mas Gibran di 2029. Udah ketakutan dari sekarang. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, kalau lu nggak suka dengan wakil presiden yang kami pilih, lu angkat kaki dari Indonesia, cari pulau terpencil yang jauh dari Indonesia, yang jauh dari Mas Gibran. Cari sana, angkat kaki sana, bawa semua pasukan-pasukan kamu. Nah, kamu bisa pilih presiden, wakil presiden, menteri-menterinya. Kamu bisa pilih di sana, di pulau terpencil yang jauh dari Indonesia. Jangan di Indonesia kalau kamu nggak suka, kalau kamu nggak senang dengan aturan yang ada di Indonesia. Bener-bener tai lo ya. Ini kayaknya penerus Amin Rais ini ya, sepertinya begitu. Memprovokasi ya kan, mengiring opini, sama dengan Amin Rais nih kelakuannya. Jangan-jangan ini titisan Amin Rais ini nih. Ya, jadi ada 3 poin itu harus lu ingat tuh.
Enak aja narik-narik nyuruh Pak Jokowi, lu botak. Tenang, tenang.